Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang dapat kembali menjumpai Bapak Ibu dalam ibadah tengah minggu kita GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Persiapkan hati kita Bapak Ibu untuk menerima kebenaran firman Tuhan agar kita dapat diberkati dengan pemahaman-pemahaman baru. Mari bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Setiap hari kami adalah milik-Mu ya Bapa, dan kami mau persembahkan hidup kami hanya bagi Engkau. Setiap hari adalah hari-Mu, setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Setiap hari adalah hari-Mu, setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya ku mengikat janji melayani-Mu saja. Walau suka, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Kembali bersama katakan, setiap hari adalah hari-Mu, setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya
Engkau yang ku cinta. Ini janji kami kepadamu Tuhan, hidup hanya untuk melayani-Mu. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaan-Mu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaan-Mu. Sekali lagi bersama dengan keyakinan hati Bapak Ibu. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaan-Mu. Segalanya, segalanya bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami masih memperoleh kesempatan untuk belajar firman-Mu. Segenap hidup kami sesungguhnya milik Tuhan. Dan untuk selama-lamanya, biarlah seluruh penghormatan kami untuk Tuhan. Dan biarlah pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami terfokus dengan sikap hormat kepadamu. Kami mau belajar Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kalau kita mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus, sebenarnya kita sedang mendeklarasikan persiapan kematian kita. Persiapan kematian kita terhadap kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Kematian kita terhadap kehidupan kita yang selama ini hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Kematian kita terhadap kehidupan yang egosentris, bukan teosentris. Ketika kita bilang bahwa kita adalah pengikut Kristus, sebenarnya kita sedang menandatangani surat kematian.
surat kematian terhadap diri sendiri. Hal ini tentu terkait dengan apa yang tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Di situ dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jika kita melihat ke dalam ayat tersebut, dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita manusia. Maka kita pun wajib. Ada kata wajib. Kata wajib berarti bukan sebuah pilihan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Apakah kita mau memilih ikut Tuhan, memilih menyerahkan nyawa atau tidak. Tetapi di situ dikatakan bahwa kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ketika Tuhan memberikan teladan penyerahan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia, bukan sekedar berhenti apa yang telah dikorbankan oleh dirinya, yaitu pengorbanan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan ingin agar kita pun mengikuti apa yang Ia lakukan. Ia ingin kita pun menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita, bagi sesama kita. Tuhan tidak bilang serahkan nyawamu untukku. Tuhan tidak bilang ketika engkau menjadi pengikutku maka engkau harus menyerahkan nyawamu untukku, untuk Tuhan. Tidak, tetapi di situ dikatakan bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita. Menarik di sini bahwa pengertian penyerahan nyawa, atau yang dalam judul hari ini saya katakan kehilangan nyawa, pemahaman ini dikaitkan dengan perilaku kita terhadap sesama kita. Penyerahan nyawa, kehilangan nyawa kita ketika kita mengklaim bahwa kita adalah pengikut Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dikatakan, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita. Berarti kita wajib menyerahkan nyawa kita kepada sesama kita. Kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk orang-orang di sekitar kita. Tidak dikatakan di sini untuk orang-orang yang kita kasihi saja. Tidak dikatakan untuk orang-orang yang kita senangi, untuk orang-orang yang ada di circle kita saja. Tetapi dikatakan kepada saudara-saudara kita. Dan kita tahu bahwa Yesus pun mati untuk semua orang. Dan kita tahu maka kita pun memberikan nyawa untuk siapapun yang Tuhan percayakan ada bersama dengan kita. Yang Tuhan percayakan walaupun mungkin jauh, tapi Tuhan gerakan kita untuk menyerahkan nyawa kita, maka kita harus melakukannya. Jika kita baca di ayat selanjutnya dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18 dikatakan, anak-anakku marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 16 dikaitkan dengan Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Kata menyerahkan nyawa, kata seseorang ketika seseorang menyerahkan nyawa tentu akhirnya dia akan kehilangan nyawanya. Ini dikaitkan dengan perilaku kita terhadap sesama kita. Di ayat 17 perilaku kita terhadap sesama kita, apakah kita memiliki belas kasihan terhadap sesama kita? Kalau kita punya sesuatu, punya harta duniawi, di sini dikatakan barang siapa punya harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi hatinya tertutup, maka sebenarnya dipertanyakan apakah kasih Allah ada di dalam diri orang tersebut. Sama dengan istilahnya, kalau kita punya sesuatu, kita tahu orang-orang di sekitar kita kesusahan, tetapi kita seolah-olah pura-pura nggak tahu. Pura-pura tidak punya apa-apa, padahal kita sebenarnya punya. Kita pura-pura tidak terbeban, padahal sebenarnya Tuhan sudah tegur. Kita yang tahu. Kita yang tahu sendiri apakah memang benar.
Tuhan ingin kita membantu dia atau tidak? Tentu semuanya harus dalam komando Tuhan. Tetapi ayat ini dengan jelas mengatakan kita wajib menyerahkan nyawa. Itu bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah kewajiban ketika kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Ketika kita mengaku kita orang Kristen, maka seharusnya hal tersebut adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban bagi kita untuk berkorban bagi sesama kita. Bentuknya mungkin berbeda-beda Bapak Ibu. Bentuknya mungkin berbeda-beda saudaraku sekalian. Kita yang tahu apa yang sebenarnya kita miliki dan apa yang kita bisa bagikan terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita yang tahu apa sebenarnya yang harus kita lepaskan. Jangan selalu kita ingin menggenggam apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga akhirnya semuanya tidak terpakai. Kalau seseorang misalnya contohnya punya makanan yang banyak dan dia tidak mau berbagi dengan sesamanya. Makanan itu bisa busuk, tetapi dia pelit, dia tidak mau berbagi. Akhirnya makanan itu busuk dan tidak bisa dimakan. Bukankah ini akhirnya kita menyia-nyiakan berkat yang diberikan Tuhan oleh kita? Seharusnya orang Kristen menjadi saluran berkat. Seharusnya orang Kristen menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Bukankah ini yang Tuhan Yesus contohkan? Maka dikatakan bahwa wajiblah kita menyerahkan nyawa kita. Wajiblah kita berani untuk kehilangan nyawa ketika kita mengaku diri kita sebagai orang Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tahu bahwa kata itu didapati di Antiokhia ketika orang-orang melihat murid-murid Kristus berperilaku seperti Yesus. Nah, ini yang harusnya kita kenakan di dalam hidup kita. Kalau kita mengaku diri kita orang Kristen, maka perilaku kita harus seperti Kristus. Sehingga orang tidak lagi melihat kita yang dominan, tetapi Yesus itu sendiri yang memerintah di dalam diri kita. Tentu bukan perkara yang mudah kalau kita biasa hidup di dalam daging, kalau kita biasa hidup di dalam kesenangan, kalau kita biasa hidup di dalam keegoisan kita lupa memikirkan Tuhan. Kalau kita senang, kita lupa apakah Tuhan senang dengan apa yang kusenangkan. Apakah Tuhan suka dengan apa yang kusukai. Kalau kita sedih, terkadang kita lupa akan Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah pencipta segalanya, yang mampu membuat segala keadaan menjadi lebih baik bagi kita. Tetapi yang terpenting adalah apa maksud Tuhan di balik setiap kesusahan kita. Seharusnya kan kita komunikasi dengan Tuhan. Seharusnya kita konfirmasi sama Tuhan. Tuhan, apakah setiap yang kulakukan ini tepat di hadapan Tuhan? Itulah yang seharusnya disebut dengan Kristen. Karena kita berperilaku seperti Kristus. Kristus yang selalu memakan apa yang Tuhan perintahkan. Firman Tuhan mengatakan makananku adalah melakukan perintah Bapa. Maka seluruh kehidupan Kristus adalah apa yang berkenan di hadapan Bapa. Nah, seharusnya itu menjadi pergumulan kita. Seharusnya menjadi pergumulan kita dalam keseharian kita adalah apakah aku berkenan di hadapan Bapa. Dengan mencoba untuk berkenan di hadapan Bapa, tentunya ada yang harus kita relakan. Ada yang harus kita serahkan kepada Tuhan, yaitu nyawa. Nyawa bicara tentang hidup. Nyawa bicara tentang sesuatu yang membuat organisme ini hidup. Maka dikatakan dia bernyawa. Apa yang membuat engkau hidup? Itulah yang menjadi nyawamu. Jika engkau, kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, merasa hidup dengan berjalan-jalan ke mall, dengan apa lagi? Dengan memiliki hal-hal yang baru, gadget-gadget baru, dengan memiliki di medsos misalnya, banyak pengikutnya, followernya, banyak yang like kalau kita komen, lalu kita merasa hidup dengan itu. Maka itulah yang sebenarnya menjadi nyawa kita. Dan yang perlu kita pertimbangkan, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tidak berkenan, maka kita harus rela kehilangan nyawa.
kehilangan hal yang membuat kita merasa hidup. Tetapi Tuhan mau apa yang membuat kita merasa hidup hanya Dia saja. Hanya Tuhan saja seharusnya yang membuat kita merasa hidup. Sehingga kita tahu bahwa nyawa kita sebenarnya Tuhan itu sendiri. Kalau kita merasa bahwa jalan-jalan ke mall, reuni, bertemu dengan kawan lama, berkata-kata yang mungkin akhirnya kita melukai hati Tuhan. Di situ kita merasa hidup, maka nyawa kita masih di situ, Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara sekalian, nyawa kita masih di situ, nyawa kita masih di kesenangan kita. Dan kita belum kehilangan nyawa kita. Padahal Tuhan bilang kita wajib menyerahkan nyawa. Tidak mungkin seseorang yang asik dengan dirinya itu akan gampang berbagi dengan sesamanya. Makanya di ayat 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, engkau wajib menyerahkan nyawamu untuk saudara-saudaramu, nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Selalu berkaitan dengan orang sekitar kita, selalu berkaitan dengan sesama kita. Kalau kita terlalu ego dengan diri kita sendiri, terlalu memikirkan kesenangan kita, membuat kita hidup, jalan-jalan bikin kita hidup, nah itulah nyawa kita. Maka kalau kita tidak mau menyerahkannya, maka kita tidak layak disebut sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus harus berani kehilangan nyawa, menyerahkan seluruh keberadaan dirinya hanya untuk kepentingan Tuhan. Kita lihat di Lukas 14 ayat 27 dikatakan seperti ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Itu ya, kita loncat ke Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu, di antara kita Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita tidak melepaskan diri dari segala yang kita miliki, maka kita tidak dapat menjadi murid Kristus. Mungkin saja ada orang-orang Kristen yang berpikir ketika mengikuti Yesus yang kita dapati pasti kesenangan, pasti berkat. Tuhan kan ada lagu ya di sekolah minggu, aku anak raja, engkau anak raja. Ya kalau raja berarti kaya dong. Kalau raja berarti punya kekayaan, punya harta, jabatan, penghormatan gitu ya. Kita ambil dari lagu sekolah minggu. Mungkin itu lagu sekolah minggu, tetapi faktanya banyak orang Kristen juga yang merasa seperti itu. Kalau jadi Kristen ya harusnya kita punya jabatan, punya pangkat, dihargai oleh setiap orang atau minimal oleh orang-orang yang di sekitar kita. Kita punya harta yang mungkin tidak habis gitu ya, sampai 3 keturunan. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tetapi sebenarnya Lukas 14 ayat 33 justru mengatakan, jikalau engkau tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, maka engkau tidak dapat menjadi murid Kristus. Bukankah ini akhirnya bertolak belakang dengan pemahaman dunia? Bahkan mungkin pemahaman orang Kristen yang salah. Kekristenan tidak pernah menawarkan kita untuk hidup berjaya di dunia ini. Tetapi kekristenan mengajarkan kita justru untuk melepaskan seluruh yang kita miliki untuk Tuhan. Apakah berarti kita tidak boleh memiliki harta, tidak boleh sekolah setinggi-tingginya agar kita pintar? Oh, bukan begitu. Justru kita harus maksimal dalam seluruh potensi yang Tuhan berikan. Kekayaan kita bisa gunakan untuk pelayanan Tuhan. Pengetahuan kita bisa kita gunakan untuk membantu banyak orang di dalam pendidikan. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan apa yang Tuhan berikan. Tetapi Tuhan tidak mau kita terikat
dengan itu. Sehingga akhirnya dikatakan engkau harus melepaskan milikmu. Engkau harus rela kehilangan nyawamu. Kehilangan nyawa, kehilangan apa yang membuat engkau hidup selain Tuhan. Kalau engkau hanya hidup dengan Tuhan, maka sebenarnya engkau sudah memperoleh nyawamu yang sesungguhnya. Karena engkau hanya memiliki Tuhan. Memiliki Tuhan berarti memiliki segalanya. Walaupun dalam pandangan dunia mungkin kita tidak punya apa-apa. Tetapi percayalah, ketika kita memiliki Kristus, ketika kita memiliki Tuhan, sebenarnya kita memperoleh nyawa kita yang sesungguhnya. Kalau kita tidak rela kehilangan nyawa kita, maka kita tidak akan pernah melihat Tuhan di kekekalan. Hanya orang-orang yang berani kehilangan nyawa yang akan memperoleh mahkota kehidupan bersama dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang berani kehilangan nyawa, yang berani mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kepentingan kerajaan Tuhan, yang bisa mendapat perkenanan Bapa di surga. Hanya orang-orang yang berani kehilangan nyawa yang bisa membuat Tuhan tersenyum. Bukankah kita rindu melihat Tuhan tersenyum melalui hidup kita? Kita senang jika orang-orang tersenyum melihat kita, melihat apa yang kita perbuat. Tetapi sudahkah kita berpikir, apakah Tuhan pun tersenyum ketika aku melakukan A, melakukan B, melakukan C? Tetapi ketika kita berani kehilangan nyawa kita, ketika kita berani untuk berkorban bagi orang-orang, bagi saudara-saudara yang membutuhkan, memiliki belas kasihan, memiliki hati yang seperti Kristus, memiliki perkataan yang manis, perkataan yang memberkati, perkataan yang menyejukkan, meneduhkan. Bukankah akhirnya kita menaruh senyum di wajah Tuhan ketika Tuhan melihat hidup kita? Bukankah betapa menggembirakan ketika kita tahu bahwa kita sedang menyenangkan hati Tuhan? Seorang bapak ketika melihat anaknya tersenyum atas apa yang dia lakukan, hatinya gembira. Walaupun dia capek, pulang dari kerja, punya masalah di kantor, tapi ketika dia melihat anaknya tersenyum, melihat anaknya tertawa, melihat tingkah laku papanya, pasti papanya gembira, bapaknya pasti senang. Saya berpikir Tuhan juga begitu. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, menghormati dan menganggap Dia Bapa kita, yuk kita sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian bikin Tuhan tersenyum dengan kehidupan kita. Bikin Tuhan tersenyum dengan perilaku kita. Bikin Tuhan tersenyum dengan apa yang kita berikan bagi sesama kita. Untuk mengikut Kristus itu harganya seluruh hidup kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, mungkin kita belum memberikan apa-apa. Tetapi ketika kita menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan, Tuhan minta seluruh hidup kita. Kita kembali ke dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 tadi. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia tidak menyayangkan nyawanya. Tuhan Yesus tidak menyayangkan nyawanya. Tidak menyayangkan posisinya yang selama sebelum menjadi manusia bersama dengan Bapa. Bukankah kalau secara logika kita lebih baik bersama dengan Bapa di surga? Tetapi Tuhan tidak menyayangkan nyawanya. Ia menyerahkan nyawanya untuk manusia yang berdosa. Maka Tuhan pun ingin agar kita menyerahkan nyawa kita, berani kehilangan nyawa untuk saudara-saudara kita. Dikatakan barang siapa punya harta duniawi, melihat saudara menderita kekurangan tapi hatinya tertutup. Sebenarnya mau bilang seperti ini, kamu tahu ada orang yang sedang kesusahan tapi belas kasih dalam dirimu saja tidak ada. Saya berharap itu tidak ada di antara kita Bapak Ibu sekalian. Orang Kristen seharusnya dikenal dengan orang yang penuh belas kasihan. Orang Kristen seharusnya dikenal dengan orang yang penuh dengan kasih, ramah, bukan pemarah. Orang Kristen harusnya tutur katanya baik, perkataannya bisa dipegang,
dan terlihat dari perbuatannya. Coba lihat di ayat 18, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Firman ini mengatakan bukan hanya sekedar dengan perkataan. Ya istilahnya kalau ada yang mengatakan lidah tak bertulang, ya mau ngomong apa saja silakan, gampang sekali untuk kita mengucapkan kata-kata. Tetapi di dalam kekristenan ketika kita berkata-kata pun kita harus berpikir apakah perkataan kita itu menyakiti orang lain atau tidak. Kalau sekarang kan zamannya perkataan sama saja dengan jari. Apa yang kita tulis itu pun bisa dibaca oleh banyak orang. Zamannya media sosial, zamannya digital, semuanya bisa terlihat. Apa yang kita katakan mungkin kita nggak ketemu, kita tidak ngomong secara seperti ini, ya, secara suara audible, tetapi kita menulis itu menjadi sebuah perkataan bagi kita. Apakah perkataan itu memberkati sesama kita? Apakah di dalam perkataan itu tampak perbuatan-perbuatan kita, mewakili perbuatan-perbuatan kita, dan apakah setiap perkataan kita itu ada unsur kebenaran? Kalau yang kita katakan tidak memiliki unsur kebenaran, sebaiknya kita tidak perlu mengatakannya. Lawan dari kebenaran adalah kebohongan, dan kita tahu siapa bapa dari pendusta, yaitu iblis itu sendiri. Ketika Tuhan menyerahkan nyawanya, ia mati di kayu salib. Salib menunjukkan sebuah kehidupan yang tidak bermilik. Tidak ada lagi yang dimilikinya. Ketika ia disalibkan, dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Bapa. Maka salib adalah tanda kehidupan yang tidak bermilik. Tuhan ingin kita memikul salib kita sebagai orang Kristen. Maka Tuhan ingin agar kita pun memiliki kehidupan yang tidak bermilik. Maksudnya tidak memiliki diri kita sendiri. Tuhan ingin agar kita tidak menggenggam semua yang ada dalam diri kita dan menggunakannya untuk kita, dan kita. Tapi Tuhan mau bahwa ketika kita memikul salib, berarti kita menyerahkan nyawa kita kepada Bapa di surga. Menyerahkan seluruh aspek yang membuat kita merasa hidup selain Tuhan, itu kepada Bapa, kepada Tuhan. Jadi orang Kristen berarti harus berani untuk kehilangan nyawa. Berani untuk berbelas kasihan. Berani untuk berkata-kata dengan benar. Berani untuk berkata-kata dengan baik, santun, tidak menyakiti dengan perkataan. Berani untuk tidak melukai sesamamu. Kalau di gereja atau di komunitas, pekerjaan, terkadang mungkin kita masih bisa menjaga. Tapi bagaimana di keluarga? Bagaimana dengan pasangan? Bagaimana terhadap anak yang setiap hari kita ketemu? Apakah kita juga berpikir bahwa terkadang perkataan kita menyakitkan? Ketika kita sadar, pernahkah kita menggumulkannya untuk kita bertobat? Ini yang harusnya menjadi perenungan kita sepanjang kehidupan kita menjadi orang Kristen. Kesalahan itu bukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang Kristen. Justru banyak sekali kita melakukan kesalahan dalam hidup kita. Tetapi apakah kita mau berubah? Apakah kita mau bertobat? Itu yang lebih penting. Dan apakah kita terus menikmati kesalahan itu sehingga akhirnya menjadi karakter yang sulit untuk diubahkan. Kalau kita sudah punya karakter yang sulit diubahkan, tidak mungkin kita rela kehilangan nyawa. Tidak mungkin kita rela untuk menyerahkan nyawa kita untuk sesama. Karena kita terlalu menggenggam apa yang kita punya. Padahal kalau kita selalu menggenggam, terkadang berkat itu justru malah menjadi kesia-siaan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita sadar bahwa kita ini murid Kristus, maka kita harus punya sebuah kerelaan hati untuk ditempa. Punya sebuah kerelaan hati untuk diperlakukan dengan tidak adil. Punya kerelaan hati untuk tidak dianggap. Punya kerelaan hati untuk tidak punya nama. Dianggap tidak ada mungkin.
Bahkan mungkin dijauhi oleh orang-orang sekitar kita. Ya nggak apa-apa, selama yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita menjadi orang Kristen, mengaku bahwa kita orang Kristen, makanya kan ada istilah Kristen KTP gitu ya. Nah kita nggak mau jadi Kristen KTP. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, maka kita harus berani untuk kehilangan nyawa. Kita harus berani mengikuti teladan Kristus. Tuhan sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Maka kita harus rela menyerahkan nyawa kita bagi sesama kita. Apapun bentuknya, apapun bentuk salibnya. Firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Tuhan akan menolong. Jangan kita gampang menyerah ketika kita punya masalah. Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Tuhan gak pernah ninggalin kita. Kita mungkin yang sering ninggalin Tuhan. Karena kita terlalu senang dengan kesenangan kita. Kita terlalu senang dengan nyawa kita. Kita terlalu senang dengan apa yang membuat kita hidup. Makanya kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang meninggalkan Tuhan. Tuhan mau kalau kita benar-benar mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, mari kita wajib rela berani kehilangan nyawa. Kiranya firman hari ini, malam hari ini memberkati kita semua, menegur kita, membawa kita kembali. Kalau kita sudah terlalu sering memikirkan diri sendiri, mari kita kembali untuk memikirkan kepentingan Tuhan. Kita buat Tuhan tersenyum dengan rela kehilangan nyawa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu malam hari ini menegur, memberi kami kekuatan dan mengembalikan kami kembali kepada jalur yang Tuhan kehendaki. Bapa, mungkin tidak mudah bagi kami untuk rela Tuhan memberikan apa yang menjadi kesenangan kami. Tetapi kami mau berkomitmen pada malam hari ini. Apapun, sesulit apapun, kami mau Tuhan kehilangan nyawa, kehilangan kesenangan kami agar Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.